Jungle. Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara Sisensia Sivil atau yang kita sebut Sivilia Chapter 1 pada hari ini. Selamat pagi semuanya. Apakah semuanya sehat? Dan semoga semuanya sehat selalu ya, dan selalu ikuti protokol kesehatan, jangan lupa. Baik, yang saya hormati Bapak Dedi Purwanto SPD, MPSDA, selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Teh Nadia Latifah, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Pendidikan Indonesia. Yang saya hormati Kang Falah Azhar Arlisadi, selaku Ketua Pelaksana Sivilia ini, serta para peserta dan tamu undangan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ilma Wiazra, selaku moderator kegiatan Sivilia yang akan membantu kegiatan dari awal hingga akhir acara. Kegiatan ini merupakan kegiatan pertama dari serangkaian Sisensia Sivil yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya diingatkan kembali kepada para peserta dan tamu undangan untuk mengubah format nama, mematikan suara, dan memakai background sesuai yang telah ditentukan oleh panitia, dan jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah diberikan oleh panitia pada kolom chat. Langsung aja kita masuk ke sambutan. Selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Dedi Purwanto, SPD, selaku dosen pembimbing. Kepada Pak Dedi Purwanto, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar suaranya? Terdengar, Bapak. Terdengar, Pak. Alhamdulillah kalau terdengar. Oke, terima kasih moderator Ilma. Terima kasih atas yang hadir di sini ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita masih diberi kesehatan, diberi umur untuk menjalankan kegiatan hari ini. Meskipun hari Minggu ya, tetap semangat. Saya juga harus tetap semangat nih, hari Minggu ada kasih sambutan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi yang mengikuti semacam kursus ya, ini untuk pelatihan ARJIS ini. Mudah-mudahan tidak bosan yang saya selalu ngasih sambutan terus dari kemarin Pak Depur terusnya gitu. Mudah-mudahan tidak bosan lah melihat muka saya, tidak bosan. Mudah-mudahan muka saya menyenangkan gitu kan. Amin. Oke, untuk kegiatan latihan ARJIS ini mudah-mudahan nanti ke depannya tetap konsisten ya, dapat mengikuti. Masalahnya ini yang saya tahu lihat dari proposalnya ini sampai bulan bulan Mei ya kalau nggak salah ya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan menggunakan Zoom. Tapi gimana keadaannya, situasinya ya, kalau misalnya sudah normal, insya Allah mungkin bulan tahun depan kita udah normal, mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara luring ya di lab komputer atau dimanapun gitu kan. Dan untuk pesertanya mudah-mudahan tetap konsisten juga nih mengikuti, karena ini ilmu ya. Kalau ilmu itu insya Allah lah tidak akan percuma, pasti Anda dan ilmu ini juga membantu tugas kalian di kampus. Makanya jangan kaget pas lihat, harus mudah-mudahan dengan adanya acara ARJIS ini keterampilan Anda bertambah, ilmu Anda bertambah, gitu kan, teman-temannya juga bertambah, silaturahmi dengan kakak kelas juga bisa terjalin. Terus jangan ragu-ragu, kalau Anda tidak tahu silakan Anda bertanya
ke pemateri karena kita belajar. Ya, kalau belajar kan nggak tahu, nggak apa-apa. Gitu kan, jangan sampai Anda malu diketawain, nggak akan. Kan karena kita belajar. Namanya belajar ya silakan aja Anda bertanya. Sampai Anda. Nah, mudah-mudahan ini untuk panitia yang mengadain acara ya, mudah-mudahan tetap semangat. Begitu juga untuk mahasiswa yang mengikuti pelatihan ini. Mungkin ucapan dari saya, sambutannya cukupkan sekian ya. Tetap semangat, tetap hidup, jangan mati. Tetap sehat, pesan dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dedi Purwanto atas berikutnya akan ada sambutan lagi dari Ketua Himpunan. Ya, saya izin live dulu. Jalan dulu ya. Diberitahukan kembali, berikutnya akan ada sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil, Teh Nadia Laila Latifah. Kepada Teh Nadia, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HMS, sipil in green with trust. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Ilahi Robi yang telah memberikan nikmat yang begitu besar sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nadia Laila Latifah. Di sini saya alhamdulillah diamanahi sebagai ketua himpunan, dan mungkin untuk teman-teman dan partisipan di sini sudah melihat saya kemarin atau sudah kita pernah berjumpa. Nah, untuk agenda sekarang ada Siensia Sipil atau bisa disingkat sebagai Sipilia, di mana untuk Sipilia ini merupakan bentuk atau untuk pembelajaran, sharing ilmu, dan di sini ada sebuah pelatihan untuk agenda hari ini ada ARJIS yang dilaksanakan di luar jadwal perkuliahan formal. Untuk tujuan dari kegiatan ini diharapkan di sini kami ingin mewadahi kalian, memberi arahan dalam bidang akademik, tentunya untuk meningkatkan prestasi dari mahasiswa Departemen Pendidikan Teknik Sipil. Jadi diharapkan untuk teman-teman di sini, khususnya untuk mahasiswa Departemen Pendidikan Teknik Sipil, dapat memperhatikan dan mempelajari dengan seksama, diharapkan dapat meningkatkan prestasi kalian. Dan kegiatan ini juga akan dilaksanakan secara berkala, 1 bulan 2 kali. Jadi untuk teman-teman, manfaatkan waktu ini sebaik mungkin, dan semoga teman-teman dapat berjuang untuk meningkatkan prestasi teman-teman, tidak hanya di mohon maaf apabila ada kekurangan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HMS, sipil in green with trust. Terima kasih banyak. Saya kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Teh Nadia atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan lagi dari Kang Fala, Ketua Pelaksana Sipilia ini. Kepada Kang Fala, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih buat moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Swastiastu, Namo Buddhaya, dan terhormat Bapak Dedi Purwanto, SPD MTSDA, selaku dosen pembimbing Himpunan Mahasiswa Sipil FTTK UPI. FTTK periode 2020-2021. Yang saya hormati, Fadil Alfarianto Nur selaku pemateri pada hari ini, Chapter 1 Pelatihan ARJIS.
serta rekan-rekan badan pengurus, tamu undangan, peserta sivilia, dan seluruh panitia yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul melalui media Zoom meeting dalam acara Siensia Sivil periode 2020-2021. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman ke-8 hingga zaman terang benderang. Sebelumnya tadi sudah disinggung dari Ketua Himpunan, Siensia Sivil itu merupakan suatu kegiatan pembelajaran, belajar bersama, sharing ilmu, diskusi, dan pelatihan yang dilaksanakan di luar jadwal perkuliahan secara formal. Kegiatan ini salah satu program kerja dari bidang keilmuan yang memfasilitasi kegiatan perkuliahan khususnya dalam bidang akademik kalian. Akan menunjang kebutuhan akademik kalian dalam bidang keteknik sipilan dan pendidikan. Kegiatan sipil ini diadakan secara rutinan atau berkala, yaitu 1 bulan selama 2 kali. Dimulai pada bulan Desember hingga berakhir pada bulan Mei 2021. Saya berharap peserta memotivasi, mewadahi, memfasilitasi, dan memberikan arahan dalam bidang akademik bagi mahasiswa DPTS FPTK UPI untuk menunjang dan membantu meningkatkan prestasi akademiknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Sipil in Green with Trust. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Fala atas sambutannya. Nah, saya sebagai moderator ingin mengingatkan kembali untuk para peserta dan tamu undangan untuk mengubah format nama, mematikan suara, dan memakai backdrop sesuai yang ditentukan oleh panitia. Dan jangan lupa untuk mengisi link absensi pada kolom chat. Nah, kita langsung aja masuk ke pematerian, tapi sebelum kita masuk ke pematerian pada hari ini, yaitu Kang Fadil Alvarianto dari Angkatan 2018. Nama Kang Fadil Alvarianto, dari pendidikan dari SD 1 Kepahyang, lalu MTS 1 Darussalam Kepahyang, lalu dari SMAN 1 Bejang Rebel 2019-2020, Sekretaris Departemen Pengabdian dan Pengembangan kepada Masyarakat LEPPIM UPI 2020-2021, Committee of Student Agent Symposium 2020, penerimaan hibah PHP 2D Kemendikbud 2020. Dan oke, itu CV-nya pementerian ini. Kalian udah buka aplikasi Artisnya? Kalau belum sih nggak apa-apa, bisa buka. Yang pertama, action.
ini. Bentar ya. Maklum laptop aku agak lelah. Yang ini ada data. Nah, cari filenya. Biasanya kalau ArcGIS tuh pakai file Demnas. Nanti kalian daftar dulu di Google atau di kalian daftar akun dulu Demnas, nanti download aja terserah. Kalau aku pakai Demnas Lombok ke add, nanti munculnya tuh ini udah akuat lain. Kalau kali kan awalnya tuh masih hitam seperti ini. Nah, kalau udah diwarnain nanti seperti ini, udah dibagi-bagi sesuai ketinggian. Cara tuh klik kanan, properties. Nah, di classified, nanti classify sendiri. Bebas mau 4, 3, 5, tinggal di classify. Habis itu tinggal pilih kalian warnanya mau apa. Kalau biasanya kan yang dipetakan dari biru, hijau, kuning, merah kan ada di sini. Ini kan, tuh nanti muncul kayak gini. Tinggal kalian atur aja. Kalau misalnya di minus sampai 0 kan laut. Jadi tinggal klik 2 kali, ganti warna biru aja sampai seterusnya gitu. Berurutan. Paham? Nanti hasilnya bakal kayak gini. Contoh. Pertama ke bagian System Toolboxes. Habis itu ke bagian Special Analysis Tools. Habis itu ke bagian Surface. Habis itu ke bagian Contour. Klik 2 kali. Nah, input rasternya masukin data Demnas kalian yang udah di-download. Demnas ini. Aku kan Demnas Lombok. Masukin Demnas ini. Nah, yang outputnya itu nama file hasil kontur nanti. Filenya biasanya simpan di satu folder biar enggak, kalau misalnya beda laptop jadi enak mindahinnya. Kalau misalnya tempat nyimpannya acak-acak, nanti pas buka data di GIS laptop orang lain bakal nggak bisa kebuka nanti datanya. Jadi bisa simpan di satu folder. Ini aku kan masukin ke folder pemateri ArcGIS. Jadi masukin namanya kan tadi kontur. Masukin namanya kontur. Kalau spasi pakai underscore. Kontur apa lagi itu? Kontur Lombok. Jangan lupa .tif biar mau. Nanti save kan muncul gini. Kalau misalnya kalian namainya agak asal, nanti bakal nggak mau. Ini misalnya Lombok aja. Nanti ada tanda merah sini nanti. Kalau nggak shp. Nah, kalau kontur interval itu tergantung kebutuhan sih. Kalau misalnya ada mata kuliah hidrolika nanti, daerah aliran sungai, konturnya biasanya per 5 meter kan. Masukin aja per 5 meter. Kalau misalnya untuk nanti ada mata kuliah jalan, diameter jalan biasanya per 100, dimasukin aja per 100, per 500, per 250, itu terserah kalian sih. Makin kecil akarnya makin berat, nanti makin lama prosesnya. Yang aku pakai per 100. Nah, nanti yang ini base contour sama Z faktornya itu abaikan aja. Nah, kalau udah selesai, tinggal klik OK. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini. Kecepatan nggak? Kalian yang nyoba gimana? Udah bisa? Oh, baru download petanya. Aku ulang lagi ya. Pertama, kan udah download peta kan. Udah download peta. Habis itu ke System Toolboxes. Ini udah kebuka, udah ada belum ini ke bagian katalog? Yang sekalian nyoba.
Kalau belum ada, di bagian sini. Ke bagian ini. Nanti ada katalog ini. Tinggal klik aja nanti muncul. Kalau belum ada, kalian klik ini, klik kanan. Yang ada yang tanda panah bawah, bebas mau yang mana. Tinggal klik bawah, cari yang standar. Nanti muncul kok yang ini. Katalog. System Toolboxes. Spatial Analysis Tools. Habis itu ke Surface, klik Contour. Habis itu input raster, input data Demnas kalian. Habis itu namain file kalian, file hasil kontur nanti. Namainnya bebas. Yang penting kalau misalnya ada spasi, underscore, lombok. Habis itu jangan lupa di akhir ada totif. Tinggal save. Kontur interval, terserah mau sesuai kebutuhan. Mau 5, mau 100, mau 250, mau 500, itu terserah kalian. Makin kecil angkanya, makin lama nanti prosesnya. Misalnya aku 100. Nah, kalau jadi oke, nanti munculnya bakal kayak gini. Udah? Gimana? Udah dicoba? Oke. Aku lanjut ya. Selanjutnya itu ke bagian kemiringan lereng. Ini aku tutup. Ke bagian kemiringan lereng sama ke sistem toolboxes. Habis itu spatial analysis tool. Itu ke bagian. So, misalnya kemiringan kan berhubungan sama lereng. Ingat aja bahasa Inggrisnya lereng pasti slope. Ini namanya kemiringan. Ini input rasternya sama Demnas kalian. Habis itu namanya juga sama. Kemiringan totif. Nah, di save. Tuh. Ini biasanya kan di peta-peta kemiringan tuh persen ya. Nah, bisa juga mau derajat. Itu terserah, nanti ada konversinya. Aku biasanya pakai persen. Tinggal persen. Habis itu di oke. Nanti munculnya bakal kayak gini. Tuh. Ini kan kelihatan kan kalau misalnya daerah pegunungan pasti banyak lerengnya. Merah benar. Kemiringannya 7%. Makin gede persenannya. Yuk untuk teman-teman 2020, kalau ada yang bingung langsung ditanyain aja, mumpung ada pemateri nih. Keren. Kalau Kita mau diskusi aja bareng-bareng. sambil aku jalan juga nggak apa-apa kok nanya. Jangan bisu. Aku takutnya nggak ada suara soalnya sinyal agak gangguan. Nanti malah aku ngobrol nggak ada suara. Kemiringan nih gunanya tuh untuk mata kuliah jalan, mata kuliah hidrolika, mata bendungan, untuk mata kuliah irigasi. Jadi lihat kemiringannya. Soalnya kan kalau bangun bendungan harus di daerah yang curam, biar nampung airnya lebih mudah gitu. Ini ada pertanyaan nggak? Aku tunggu ya. Siapa tahu ada yang nyoba.
Kalau ada pertanyaan, tanyain aja ya langsung. Gak usah malu-malu. Boleh taruh di chat juga. Aku tunggu 5 menitan. Nas, klik kanan. Ini ada classify-nya. Classify bebas mau 5, mau 4, terserah. Nanti tinggal cari warnanya di sini. Warna yang peta biasa kan hijau, kuning ke merah. Pakai ini. Di scroll aja ke bawah. Nah ini. Nah kan muncul gini. Biasanya kan minus sampai 0 tuh laut kan. Tinggal kalian ubah aja. Ini ganti ke warna biru. Loadin lagi kayak tadi. Hijau tua. Hijau tua. Hijau muda. Sesuai urutan di peta-peta biasa aja. Kuning. Oranye. Tinggal di oke. Ini muncul kok. Tuh yang aku buat tadi. Udah? Coba dulu Kang. Siap. Terima kasih Oke, Kang. aku tunggu. Tunggu 2 menitan deh. Oh, ini ada yang nanya. Untuk pengaplikasian ArcGIS ini biasanya di semester berapa? Dimulai dari semester 2 ke atas sudah mulai pakai. Soalnya aplikasi ArcGIS ini lumayan lengkap sih. Dari DAS, kontur, pembuatan kemiringan ada, habis itu untuk digitasi peta yang masih JPEG tuh ada. Jadi paling lengkap ArcGIS. Apalagi nanti mata kuliah konsentrasi tanah pakai konsentrasi air jalan pakai hampir semua pakai. Bentar, aku jelasin ke. Oh ya, yang kontur gimana? Gak ada masalah? Ada masalah nggak yang kontur? Gak ada kan? Bisa, Kang. Nah, aku lanjut ke kemiringan ya. Nah, yang kemiringan, hati-hati masukin petanya. Pertama tuh kan ke sistem toolboxes, sistem toolboxes, spatial analysis tools, habis itu ke bagian surface, habis itu ke input rasternya, input Demnas kalian. So, namain yang tadi kan sesuai kemiringan. Kalau mau pakai kemiringan, kalau mau pakai spasi harus pakai underscore. Bebas, tinggal dot div. Yang lupa dot div-nya. Itu ke bagian bebas, ke mau degree, mau percentile sama aja. Karena aku kan ke percentile. Tinggal di oke. Kayak gini.
tuh gitu. Kalau merah semua, kalian properties tuh di classesnya banyakin. Kalau satu doang kan pasti bakal hijau satu. Tuh properties ke simbologi, classified, class, banyakin. Nanti banyak kayak gini. Tinggal di oke. Bisa nggak? Dan banyak. Yang kedua udah dengan aku buka petanya gak muncul di mana ya. Oh, itu emang tergantung gimana ya, itu tergantung agak tergantung spek laptop sih. Biasanya kalau aku bakal nggak muncul gitu awal-awal. Yang 100 aja biar nggak terlalu rapat, nggak terlalu gitu. Biar faktornya 1 aja. Nggak ada ininya. Nanti di pelajaran ilmu ukur tanah ada tuh kok perubahan degree, nanti degree ke persen ke degree. Yang penting ya udah. Dan habis itu lanjut, aku matiin semua. Habis itu lanjut ke das aja dulu ya. Lanjut ke das. Kan petanya udah ada, peta Demnas tadi. Das pertama, sekarang sistem toolboxes. Sistem toolboxes, spatial analysis tools. Kan air, berarti pasti ke hidrologi. Pertama, berurutan ini, berurutan. Pertama, fill. Masukin fill. Inputnya, input data Demnas. Namanya sesuaiin di satu folder juga. Misalnya, fill.tif. Nah, aku kan silang. Karena namanya udah ada. Pasti silang gini. Kalau namanya salah, pasti bakal silang. Jadi harus ganti nama yang benar namanya fill 3.tif. Pasti nggak benar. Nah kan nggak ada silang lagi. Di penamaan sering bermasalah. Set limitnya diapain aja, nggak usah dibuat-buat angka segala macam. Kalau udah, tinggal diklik OK. Nanti munculnya bakal kayak ini. Udah? Habis itu lanjut ke, kan ada fill, lanjut ke flow accumulation. Masih tetap di tempat di hidrologi yang sama, di bawah fill tadi, flow accumulation. Masukin data fill. Habis itu namanya bebas, terserah. Yang penting
flow. Kalau mau pakai spasi underscore flow accumulation dot div, tinggal di save. Karena aku udah ada tadi tuh flow acc segini. Flow acc. Berarti tinggal satu. Inputnya tuh input yang di bagian ini. Oh, aku lupa, ada ketinggalan. Maaf. Pertama flow yang fill, outputnya flow direction. Div. Save. Ini nggak usah diapa-apain. Ini nggak usah dicentang. Ini dibiarin aja, nggak usah diapa-apain. Tinggal ini satu daerah penampungan sungainya ini satu gitu. Udah flow direction. Lanjut, udah flow direction, lanjut ke flow accumulation. Flow accumulation, inputnya input yang fill. Outputnya sama sesuai outputnya nama bebas lah, flow. Mau pakai spasi underscore flow accumulation, aku cek gitu. Biar div save inputnya, input W clusternya itu ini bebas, mau float mau integer terserah, tapi biasanya aku pakai float. Nanti Fadil mau ngasih tahu kepada peserta dan tamu undangan, nanti akan dikasih kok videonya, jadi tenang aja kalau ada yang ketinggalan bisa ngeliat lagi videonya nanti ya. Saya dilanjutin. tunggu sampai flow acc. Mau lihat pertanyaan. Aku tunggu sebentar. Kalau udah sampai ACC, kalau ada masalah bilang aja. Soalnya lama ini loading mulai direction sama ACC. Accumulation. Ya udah yang bisa. Lanjut ya.
ke bagian selanjutnya. Kan udah dapat flow accumulation nih. Nah, habis itu ke bagian kondisi di daerah sungainya. Pertama, sistem toolboxes, habis itu spatial analysis tools, habis itu ke bagian kondisional, nanti ada con. Yang con, input rasternya, hasil flow accumulation tadi. Kan flow aja ya. Masukin. Kalau expression tuh melihat kondisi di ketinggian berapa. Kalian lihatnya dari atas tuh berapa ketinggiannya berapa. Misalnya kalau kan misalnya namanya tuh value huruf besar semua. Itu ini. Nah, value ini ketinggiannya. Kalian mau lihat dari atas di ketinggian 100 bisa. Mau di ketinggian 7 meter bisa. Tapi makin kecil prosesnya. Jadi apa tuh agak berteman lah sama laptop ya. Nanti laptopnya makin panas. Aku sih biasanya tergantung, kalau laptop aku sih biasanya kuatnya sampai ke 1000, kalau enggak 10.000. Itu di mata kuliah hidrolika pasti 10.000, kalau enggak 1000-an. Ingat aja, value lebih besar dari 1000. Itu. Habis itu, input raster ini hasil flow direction. Habis itu, ini biarin aja. Output raster itu sesuai bebas lah mau nama hasil konnya, mau kon spasi lombok dotif bisa save, nanti di okein. Kalau udah tinggal tunggu hasilnya bakal kayak gini. Tuh. Kondisi air di daerah Lombok yang petak 6. Ini kan laut tuh, ada airnya. Dah, ada yang udah belum? Ada yang bisa? Habis itu udah kan udah dapet kon. Kita mau ngeling alirannya ke bagian ini. System toolboxes itu ke bagian spatial analysis tools, ini lagi ke bagian hidrologi. Streamlink, nyatuin aliran yang di kondisi tadi. Klik streamlink. Kan udah tadi kan input stream clusternya pakai tadi hasil con. Nah, input flow-nya, flow direction kan udah ada flow direction. Tinggal masukin aja yang flow direction. Namanya bebas, setelah mau selective di belakang. Nah, save. Aku kan udah ada kan ini. Tinggal ganti aja. Streamlink 2. Tinggal oke. Nunggu. Kalau ada tanda kayak gini pasti berarti lagi loading. Nah, sambil aku nunggu. Tuh. Kan. Hasilnya pasti kayak gini. Aku tunggu bentar.
Habis itu ke bagian stream order. Sama sistem toolboxes, spatial analysis tools, ke bagian hidrologi, stream order, bawah stream. Nah, stream order, input rasternya hasil streamlink tadi. Streamlink. Input flow direction, berarti input yang flow direction. Outputnya ngasih nama kayak biasa. Stream kasih order dot div. Save. Tadi udah ada. Tuh. Ini metodenya nanti diajarin pas mata kuliah hidrologi. Ada Stahler, Mohs, Riff, terserah. Sama aja kok nanti hasilnya. Tinggal di oke. Di oke, nanti hasilnya kayak gini. Tunggu lagi. Habis itu tinggal buat daerah aliran sungainya. Daerah aliran sungainya pertama sistem toolboxes, habis itu ke spatial analysis tools, habis itu ke hidrologi, stream to feature. Input stream clusternya pakai yang stream order yang udah tadi yang barusan. Stream order, flow input, flow direction, masukin lagi flow direction. Outputnya nama tadi stream feature active. Simplify polylines. Kalau misalnya laptopnya agak kurang, tinggal disimpalin aja. Namanya simplify polylines. Simpelkan polylines. Tinggal di oke. Nanti hasilnya gini. Kan dapatkan di sungainya. Nah, nanti kan di mata kuliah hidrologi tuh nentuin ordo sungai, nentuin apa tuh klasifikasi sungainya. Nah, ada caranya, cara agak licik lah, biar mudah. Nah, kalian tinggal ini, tinggal properties, ini, habis itu ke bagian simbologi, ke bagian kuantitis ke bagian ini. Nih, ke bagian graduate symbols. Ini masih ada kan? Masih ada kan saudaraku? Ada, Kang? Oh, soalnya ada itu disuruh apa nih? Move this window. Nah, simbologi, quantities, graduate symbol. Value string tadi tinggal di ini. Tinggal grid kode, grid underscore code. Nah, kan ada nih. Ini ordonya nih. Ordo 1, 2, 3, 4 sampai 5, 6 sampai 7. Tinggal di-okein. Ini muncul kayak gini. Jadi nanti pas tugas kalian nggak bingung-bingung lagi. Catat aja. Nah, ini daerah aliran sungai. Ini makin gede kan? Ini sungai utama. Nanti ada cabang-cabangnya. Ini ordo 7, ini ordo yang paling kecil ordo 1 gitu. Jadi ada di mata kuliah hidrologi.
Nah, aliran sungai udah. Ke bagian digitasi. Nah, kalau kan biasanya tugas-tugas tuh nggak mungkin dapat peta Demnas terus. Biasanya langsung peta dari foto gitu, foto hasil scan. Jadi kan kita nggak bisa kan langsung membuat miringan kayak gini, nggak bisa lagi. Jadi kita harus ngedigitasi dulu. Nah, cara ngedigitasinya, caranya ke bagian edit, ke bagian insert. Kan biasanya hasil scan picture kan, tinggal klik aja picture. Nanti biasanya ada foto peta kayak gini. Nah, peta seperti ini. Tuh. Nanti kita disuruh ngedigit daerah-daerahnya. Misalnya biru, yang coklat, yang daerah-daerah batuan ini. Caranya ini. Pergi ke file yang kamu mau simpan ke digit tadi. Kan filenya tadi ke materi ArcGIS. Tinggal klik kanan, new, save file. Nah, yang mau di-digit kan daerah. Kalau daerah berarti pakai poligon. Kalau garis putus-putus ini ada garis ini pakainya polyline. Nah, pertama daerah dulu, poligon. Misalnya aku mau digit daerah biru ini, berarti daerah biru. Tinggal di OK. Habis itu tinggal ke bagian editor. Kalau belum ada, klik kanan. Klik kanan yang tanda panah ke bawah ini, centang aja editor. Nanti muncul editor ini. Start editing. Daerah biru. Nanti muncul. Tadi kan daerah biru. Tinggal di OK. Tunggu sebentar. Tinggal nunggu. Udah. Nah, tinggal ke create fiturnya. Create fitur-fitur yang kalian mau buat. Tinggal create fitur. Daerah biru kan tadi ini. Ganti warna dulu. Kalau warna tinggal kalian klik aja ini. Itu muncul. Oh, tadi daerah biru. Warna biru. Oke. Tinggal poligon. Nah. Daerah biru kan yang bagian ini. Nih, daerah biru ini. Tinggal digitasi aja. Ikutin aja sesuai garis ini. Kalau mau ngedigit tuh. Pelan-pelan. Tinggal diikutin aja. Ini tinggal di finish. Mau tadi. Kalau misalnya nggak pas, biasanya nggak mau. Jadi harus pelan-pelan. Tuh, jadi. Laptop aku agak lulus. Tuh. Beres. Muncul. Kita bulan-bulan udah lebaran ya? Kalau udah selesai, tinggal kalian hapus ini. Udah nggak digit semuanya, tinggal hapus aja ini gambar. Nanti bisa muncul. Tuh. Kan nanti kan kayak pengganti dari
foto tadi. Jadi kalian bisa ngebuat kemiringan-kemiringannya lagi dari awal gitu. Udah bisa ngedigit? Kan tadi daerah. Sekarang ke bagian sesar. Ini nih yang garis putus-putus ini namanya sesar. Sesar gempa apa separuh. Ini garis putus-putus tinggal kalian buat aja kayak tadi, kayak biasa. Pertama, katalog lagi. Katalog. Ke tempat file mau disimpan. Klik kanan. New. Save file. Yang mau ngedigit sesar yang garis putus berarti harus pakai kalau garis polyline. Sesar. Oke. Muncul sesar. Habis itu ke start editing lagi. Sesar. Ke grad feature. Oh, bentar lagi. Kan sesar udah ada. Ke line. Habis ke line, tinggal ikutin aja garisnya. Klik 2 kali. Beres. Kan ini garisnya masih lurus kan. Tinggal di itu aja. Garis putus-putus mana. Nih, kalau misalnya ini ya. Anti warna hitam. Mau kalau ketebalan garis tinggal ini lihat aja. Mau 2, mau 1. Oke. Kalau udah beres semua tinggal hapus aja lagi gambarnya. Di stop dulu, stop editing dulu. Save. Habis itu gambarnya udah dihapus aja kalau udah selesai ngedigit semua. Jadi kayak begini. Udah selesai. Kalau udah semua biasanya tuh dipindahin ke CAD. Ke CAD dalam bentuk PDF. Kalau mau berarti ke file, export map. Export map. Infonya. Save as type. Ini ada nggak yang save as type? Ke PDF, tinggal di save. Resolusinya bebas, mau kalau laptopnya bagus sih gedein aja kalau bagus. Kalau laptop spek laptopnya agak kurang, tinggal kecilan aja. Habis itu tinggal di save. Terus tinggal buat etiketnya di cut nanti. Udah gitu doang sih kalau ArcGIS. Ada yang mau tanya nggak? Kalau misalnya ada yang mau diulang nggak apa-apa. Ini udah beres. Ketiga materi itu untuk semua tugas di selama aku di sini sih kepake semua. Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Nih, dari Aminda. Untuk bagian kondisional input true, raster masukin file yang mana ya, Kang? Oh, untuk yang kondisional. Untuk kondisional, katalog toolboxes, kondisional, kondisional. Ini kan tadi input kondisionalnya tadi flow yang pertama input conditional raster, yang flow accumulation. True rasternya pakai yang flow direction. Flow accumulation, flow direction.
value-nya bebas mau ketinggian berapa. Yang penting intinya tuh harus value lebih dari ini kan. Lebih dari mau 1000 meter, mau 10.000 meter, terserah kalian. Gitu. Ini nggak usah input false raster. Input false raster nggak usah, dibiarin aja. Kalau kan udah bebas. Gitu. Kalau kon itu kan. Mana lagi? Ada lagi yang mau nanya? Kang Fadil Oh. mungkin boleh diulang juga biar pada ngerti karena mungkin banyak yang kelewat tadi. Tadi dia minta ulang ke bagian digitasi. Pertama kan insert file gambarnya, picture, ke hasil scan. Ini kan. Habis itu ke bagian file yang kamu mau simpan. Di bagian ini. Misalnya aku kan mau nyimpan di bagian file ArcGIS. Tinggal klik kanan, new, save file. Kalau mau garis putus-putus, polyline. Garis-garis polyline. Kalau mau ngedit daerah yang warna-warni ini, polygon. Jadi yang nanya garis putus-putus ya, berarti polyline. Terserah mau nama siapa, mau ArcGIS namanya. Oke. Kan ada ArcGIS file. Terus tuh editor. Editor ini start editing. Kalau belum ada ini ada kan yang tanda panah yang ke bawah ini, kalian klik kanan. Centengin yang editor, nanti muncul ini. Start editing. Apa yang namanya tadi? ArcGIS. Okein aja. Besok ke create feature. Jadi kan mau ngedit yang sesar. Ini berarti kan. Nih misalnya aku ngedit ini, yang garis putus-putus ini. Oke deh, yang tinggal ikutin aja garisnya. Nah, kan dapat. Kalau udah, tinggal kalian ubah ini. Tadi kan garis putus-putus. Ini garis ArcGIS ini klik 2 kali, klik kiri 2 kali. Pilih aja yang garis putus-putus yang sesuai sama di peta tadi. Ini kalau mau lebih tebal, ini di width-nya berapa. Oke, jadi nggak digit, bisa tinggal hapus aja nih peta. Kalau nggak dipakai lagi untuk ngedit. Jadi muncul tuh hasilnya. Itu ada lagi? Coba-coba dulu. Kalau yang ketinggalan atau apa, bilang aja. Mumpung masih ada beberapa waktu. Ada pertanyaan? Maaf Kang Fadil, Atau ada yang kecepatan? mungkin sambil menunggu boleh di-review aja dulu secara garis besar aja singkatnya aja gitu Kang. Dari awal ya? Oke. Pertama kan yang awal masukin
Ini ada yang nanya. Maaf Kang, izin bertanya, kalau pengeprintan tugas menggunakan aplikasi ini disimpan ke file PDF, lalu untuk save ke PDF-nya bagaimana? Oh, save-nya file export map. Export map. Export map, nah, nanti kan ada muncul di export map. Taruh aja mau di mana letaknya. Masih namanya bebas. Nanti muncul sendiri. Habis itu save as type. Save as type-nya PDF. Tinggal di save aja. Enter save. Jadi, kalau mau buka di CAT bisa pakai PDF. Tinggal di print lewat PDF. Udah. Itu. Kalau mau misalnya ngeprint ukuran A3, tinggal pack and print setup. Nah, itu. Kalau mau jenis kertasnya ada di sini. Biasanya kan A3, mau landscape, mau portrait. Tinggal oke. Kalau udah, tinggal ini lagi, export map lagi. Gitu. Ada lagi nggak? Ntar sebelum review, ada yang banyak. Kalau buat peta kemiringan lereng, waktu mau ngirim pakai format MXT, pelengkap yang harus dibawa itu apa aja, Kang? Biar bisa kebuka di laptop yang lain. Oh, kalau misalnya nyimpan hasil proses itu di satu folder aja, jangan misah-misah gitu hasil filenya. Pokoknya kalau ngerjain ArcGIS ini, nyimpannya tuh di satu folder. Kayak aku nih, materi ArcGIS, semua folder di sini semua. Jadi kalau mau buka, tinggal copyin aja file ini. Jangan misah gitu. Nanti nggak bisa kebuka di laptop orang. Mau SHP, motif, mau apapun, jangan misah. Soalnya berhubungan semua filenya. Gitu. Aku review dari kalau aplikasi ArcGIS ini ada perintah umum seperti AutoCAD nggak, Kang? Oh, kalau ArcGIS nggak ada perintah-perintah, nggak ada. Jadi harus manual, klik satu-satu katalog, mau kontur, sistem, gini. Nggak bisa perintah, nggak ada perintah-perintah kayak di CAD. Ribetnya di ArcGIS gitu. Aku nge-review yang DAS aja ya, soalnya panjang. Ada lagi nanya. Kalau aplikasi ArcGIS ini ada perintah umum, kan? Misalnya yang pertama kan tadi kalau buat DAS ke sistem toolbox, spatial analysis tools, masuk ke hidrologi, fill isinya hasil Demnas, output kasih nama terserah. Itu ke flow direction, terus hidrologi flow direction, masukin hasil fill, output, nama hasilnya setelah bebas. Ini nggak usah disamping apa separuh, tinggal di oke. Udah selesai, udah flow direction, flow accumulation, system toolboxes, spatial analysis tools, hidrologi, flow accumulation, input, flow direction, outputnya itu namanya bebas. Ini nggak usah, ini flow. Oke, udah jadi flow automation ke kondisional, ke sistem toolboxes, spatial analysis tool, kondisional, masukin flow accumulation, expressionnya value huruf gede semua, value lebih dari
bebas mau 1000 meter, 10.000 meter, terserah. Input through raster, tadi flow direction. Outputnya, input false-nya nggak usah, input output rasternya, terserah namanya bebas. Itu kalau udah ke bagian streamlink. System toolboxes, spatial analysis tools, hidrologi, streamlink. Masukin tadi hasil con. Masukin flow direction, outputnya kasih nama terserah. Terus itu ke bagian stream order. Udah streamlink, stream order, masukin lagi inputnya, input hasil streamlink, flow direction masukin, output terserah kasih nama. Metodenya bebas, mau Stahler, mau strip bebas. Oke, nanti hasilnya ada. Itu udah stream order, buat dashnya stream to feature. Masukin hasil stream order, input flow direction, masukin flow direction, outputnya bebas, kasih nama hasilnya apa. So, kalau udah jadi, tinggal properties ke bagian simbologi, quantities, itu ke bagian graduate symbol, masukin value-nya glycode, tinggal oke. Beres, jadi ya segitu reviewnya. Maaf Kang, untuk digital ini ada yang nanya, maaf Kang, untuk digitasi setelah mendigit SHP-nya selalu kosong dan hilang hasil digit di petanya. Apa ada cara lain selain geofencing? Kalau hilang, biasanya ketumpuk sama gambar. Biasanya masih ada sih. Biasanya ketumpuk sama gambar kayak gini. Bentar ya. Kan ini kan nggak ada. Tinggal ini aja. Di send to back. Sih kok nggak mau. Send backward. Biasanya gini. Di bagian ini. Di send-nya. Kalau nggak dipakai, kalau misalnya nggak ada gambarnya, tinggal di delete aja, kan udah nggak digit kalian. Gitu. Georeferencing. Gimana sih tadi? Lupa. Aku review aja deh. Yang pertama, insert petanya, picture. Peta saya sudah di crop. Tapi petanya tidak ada perubahan sama sekali. Itu bagaimana, Kang? Oh, itu biasanya aku gini. ArcGIS itu jangan terlalu banyak, jangan buka macam-macam dulu. Nanti hilang nggak gitu. Sini. Kalau kebanyakan buka aplikasi, nggak bakal keproses nanti petanya. Yang bikin hilang itu. Ini aku review ya, yang bagian digit. Kan ini. Ke file. Klik kanan. Properties. Salah. Klik kanan. New. Save file. Bebas mau polyline mau polygon. Kasih namanya terserah. Oke. Kan garis putus-putus. Tinggal di start editing. Create picture. Yang tadi nih tinggal ngedigit aja.
Oke, udah beres. Kalau udah beres, kita stop editing. Gitu. Tinggal gitu doang, nggak ada georeferencing mana. Aku nggak ada ngomong itu dari tadi. Ada lagi nggak yang ditanya? Baik, kalau nggak ada, belum ada yang ditanyakan lagi, maka saya akan review untuk pertanyaan bisa dilanjutkan lagi, taruh aja di kolom chat, akan ditanyakan pada sesi tanya jawab ya. Sebelumnya terima kasih kepada Kang Fadil yang telah memaparkan pelatihannya. Sekarang saya akan nge-review ulang. Jadi dari pelatihan hari ini kita dapat belajar membuat kontur, kemiringan lereng, digitasi, dan terakhir daerah aliran sungai. Peta kontur adalah kan peta yang memberikan informasi kan tentang ketinggian tempat. Terus kita tadi juga udah belajar cara langkah-langkahnya dari Arch Toolbox, 3D Analysis Tools, Raster Surface, sampai akhirnya milih kontur. Lalu yang kedua, kita juga belajar tentang kemiringan lereng. Kalau kemiringan lereng itu adalah perbandingan antara tinggi dan jarak dua lokasi kan. Nah, langkah-langkahnya tadi itu kita udah belajar 3D Analysis Tool, Raster Surface, dan Slope. Lalu tadi kita juga belajar tentang digitasi. Ya, langkah-langkahnya itu kan kayak klik kanan, shape file, new gitu kan. Lalu mengisi nama, lalu editor dan start editing, editor feature. Lalu mulai mendigitasinya, daerah yang akan digitasi. Lalu terakhir ada daerah aliran sungai, itu das itu kan bagian dari muka bumi yang airnya mengalir ke dalam sungai, ya kan. Nah, itu cara untuk dasnya itu kan ada banyak. Dari yang pertama itu ada untuk sistem toolbox, spatial analysis tool, hidrologi, kemudian field kan. Nah, lalu yang kedua itu lanjutin menggunakan flow direction. Lalu kita juga menggunakan cara mencari flow accumulation. Lalu stream link, stream order, stream to feature, dan terakhir sampai quantities graduate symbols. Ya, baru nanti tercetak aliran sungainya. Kalau yang tebal itu artinya sungainya besar. Kalau yang semakin kecil berarti sungainya semakin kecil juga gitu. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk gimana udah masih ada yang kurang jelas atau belum paham, boleh nih taruh aja pertanyaan-pertanyaan kalian di link ada kolom chat. Nanti akan dijawab pada sesi tanya jawab yang selanjutnya akan dibuka. Dalam waktu 24 jam dan kemarin yang meninggal 16 dokter. Ada yang mau tanya nggak? Langsung aja ya, langsung ke pertanyaan yang tadi udah ditanyakan beberapa. Yang pertama ada kalau DM-nya banyak, cara buat slope-nya bagaimana? Itu bagaimana Kang Fadil? Silakan dijawab. Oh, kalau DM-nya banyak, ya buat satu-satu sih. Buat satu-satu caranya.
ada cara ngegabungin petanya ada di bagian seingat aku di bagian ini, di bagian data management tools di sistem toolboxes, ngegabungin peta dulu berarti. Ntar loh. Ke bagian apa yang kemarin ini? Ini di bagian bentar. Gabungin agak berat ya. Paling buat ada dua, misalnya ada 2 peta ya. Ntar aku buat 2 peta. Ini ada peta satu lagi nih. 7 nih. Peta ada 7. Ntar Mas ini. Ini tuh lumayan berat. Jadi sih aku lumayan. Bentar aku ingat. Di bagian di data manajemen, di bagian general, bisa di bagian merge ini kan banyak nih. Masukin aja yang tadi, mana sih petanya? Peta tadi, peta stream kan ada 2, karena stream ada 2, dimasukin aja di sini. Nanti bakal ke-merge kok satu-satu ini. Itu. Ntar ya aku buat satu lagi. Ini sih tadi. Aku buat satu lagi dulu biar kelihatan. Tadi yang kontur. Aku buat yang kemiringan kan tadi. Kemiringan. Nah, yang satunya bentar, tunggu. Kan begini kan, ada 2 peta. Nah, 2 ini di data manajemen, di sistem toolboxes, data manajemen, general, ke bagian apa sih tadi lupa, merge, ke bagian merge. Nih, kan ada ini nih, ada banyak ini. Dimasukin aja satu-satu. Mana sih?
Kan bisa dikontur bagian besar terbang aja. Masukin semua aja ini. Kalau nggak bisa disilangin. Habis itu outputnya bebas, mau terserah kalian, bebas. Habis itu tinggal di oke, nanti bakal kegabung. Kalau kalian ngebuat kemiringannya tapi sih bakal nggak perlu digabung lagi, udah bakal gabung sendiri kayak gini. Gitu sih paling. Baik, terima kasih Kang. Lalu ada pertanyaan yang kedua, untuk digitasi setelah mendigit SHP-nya selalu kosong dan hilang hasil digit di petanya. Apa ada cara lain selain georeferencing, Kang? Georeferencing. Kalau nggak digit gitu-gitu doang, nggak ada cara lain soalnya. Biasanya kalau udah nggak digit, editnya di stopin, kan udah start ini kan, misalnya ini kan, habis itu di stop dulu, habis itu nanti di save kan. Kalau udah gambar dihapus aja. Kalau misalnya masih hilang, ininya dicentang. Udah dicentang belum? Ini dicentang dulu. Nggak ada cara lain, itu doang soalnya caranya kalau pakai ArcGIS. Oke, terima kasih Kang. Kemudian pertanyaan ketiga, ada itu petanya sudah di crop, tapi petanya tidak ada perubahan sama sekali. Lalu bagaimana ya Kang? Petanya udah di crop. Gimana? Petanya sudah perubahan sama sekali. Lalu bagaimana? Itu biasanya agak berat, agak keberatan sih. Jadi semua ini kalau biar nggak hilang, biasanya tuh aku yang ini aku checklistin semua, dihilangin semua dulu. Nah, baru buat yang selanjutnya. Jadi kalau misalnya mau tuh lihat bener di laptop gitu, buat pelan-pelan aja. Udah Oke, gitu makasih paling. Kang. Lalu kita lanjutin ke pertanyaan keempat. Kalau untuk spek laptop yang cocok untuk aplikasi ArcGIS itu berapa ya, Kang? Wah, aku kalau masalah laptop sih aku kurang tahu ya. Biasanya paling ini aku AMD Radeon H8 itu udah terlalu berat. Udah berat benar ini. Biasanya mulai ke Intel 3 mungkin, Intel 3 sih minimal. Kurang tahu ya aku kalau spek laptop. Ke yang ahli komputer sih. Aku kurang tahu kalau spek laptop mah. Oke, baik. Biasanya kalau misalnya terlalu berat ya pelan-pelan aja ngerjainnya. Jangan terbuka terlalu banyak. Jika bisa bagaimana? Nggak ada autosave ini ArcGIS.
Baik, Ada lagi? ada yang mau ditanyain lagi kepada para peserta dan tamu undangan? Mungkin masih bingung atau ada apakah cukup? Apakah semuanya sudah paham? Baik, kalau udah semuanya sudah terjawab, baik, terima kasih Kang Fadil yang sudah menjawab pertanyaan dari para peserta dan tamu undangan. Selanjutnya, kita akan ada kuis nih, akan diberikan menggunakan Google Form melalui chat. Link kuisnya sudah ada di chatnya. Diberitahukan bahwa waktu pengerjaan kuis sudah selesai ya. Jadi silakan untuk mengirim jawabannya sekarang, lalu jangan dulu keluar karena akan ada sesi foto bersama. Silakan untuk mengirim jawabannya. Apakah semuanya sudah mengirim jawabannya? Sudah, Teh. Sudah. Ada kendala nggak dalam pengerjaannya? Atau masih bingung? Atau gimana? Bisa nggak ngerjain kuisnya? Bisa, Teh. Harus Bisa bagus deh. semua ya. Berarti. Oh ya, diingatkan lagi untuk mengubah format nama on cam, lalu pakai background ya. Jangan lupa tadi untuk mengisi presensinya pada chat di bawah. Baik, kalau udah semua, saya akan sedikit memberikan kesimpulan dari kegiatan pelatihan ini. Jadi, dari kegiatan ini kita dapat kalau ARJIS itu tuh sangat berguna bagi pelajaran maupun teknik sipilan gitu. Nah, ARJIS itu adalah salah satu software perangkat lunak yang terdiri dari produk perangkat lunak sistem informasi geografis yang diproduksi oleh Esri sendiri. Nah, tadi itu kita hari ini kan udah mempelajari tentang kontur, kemiringan lereng,
lalu DAS, yaitu daerah aliran sungai, dan digitasi kan. Tadi udah pada ngerti kan? Kalau belum ngerti bisa ngeliat lagi videonya, nanti akan kami kasih. Lalu, untuk tadi ada yang nanya untuk ARGIS pertama itu menyesuaikan versi yang digunakan, lalu prosesor minimal generasi ke-7. Kalau generasi ke-5 minimal i5, lalu untuk RAM minimal 4 GB, lalu jika ada grafik card minimal 1 GB. Tadi kalau nggak salah ada yang nanya tentang spek laptop dan lain-lain itu. Nah itu ya, jadi sekian kesimpulan saya. Lalu gak kerasa waktu sudah mau menunjukkan pukul 11, maka akan berakhir juga acara Sivilia Chapter 1 ini pada hari ini. Lalu sekian dari saya, selanjutnya akan diadakan foto bersama. Kepada para peserta dan tamu undangan, mohon untuk bersiap dan memberikan pose terbaik kalian untuk foto bersama ini. Untuk PDD, panitia, silakan untuk dipersiapkan karena kita akan mengadakan foto bersama. Baik, dipersilakan untuk teman-teman yang bisa on cam untuk menampilkan muka dan gaya terbaiknya. Saya hitung ya. 1, 3. Layar satu lagi. Satu, 2, 3. Oke, satu lagi. Udah? 1, 2, 3. Layar 3. 1, 2, 3. Yang selanjutnya 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. Oke, terima kasih yang sudah cam dan memberikan gaya terbaiknya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk terakhir kalinya lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada dosen pembimbing, para peserta dan tamu undangan yang sudah hadir dalam kegiatan Sivilia ini. Semoga kita selalu sehat dan dapat kembali bertemu pada kegiatan Sivilia berikutnya. Maka saya akhiri kegiatan ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.